Sobat Gizi, selamat datang di podcast HMP Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika No More Better Knowledge. Podcast yang akan membawa kamu lebih dekat mengenal kehidupan mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Malang, terutama seputar dunia gizi. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan Duta Kesehatan, Duta Gizi sekaligus Duta Genre. Tapi sebelum itu kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Vivi Fionita, biasa dipanggil Vivi. Saat ini aku menjabat sebagai sekretaris. Aku akan menemani kalian selama 15 hingga 20 menit ke depan dalam episode yang bertema Menjadi Duta, Mengubah Bangsa, Peran Mahasiswa Gizi dalam Kesehatan dan Genre. Bersama narasumber kita yang pastinya luar biasa. Hari ini siapa lagi kalau bukan Kak Erlan yang menjabat sebagai seorang Duta Gizi, Duta Kesehatan sekaligus Duta Genre. Halo Kak Erlan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat tentunya. Semoga sehat selalu ya Kak ya. Untuk kalian semua yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa selalu jaga pola makan dengan gizi seimbang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke tema sharing kita hari ini yang pastinya menarik banget untuk kita bahas. So, stay with us guys. Hari ini kita akan berbincang serius tapi tetap santai. Kita punya narasumber spesial yang akan sharing mengenai peran mahasiswa gizi dalam dunia kesehatan dan genre. Pertama kita sambut Kak Erlan yang sudah sangat berpengalaman sebagai duta di berbagai bidang seperti duta gizi, duta kesehatan, dan duta genre. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu nih, tapi kita ingin dengar langsung dari Kak Erlannya. Apa sih Kak yang membuat Kak Erlan tertarik untuk menjadi seorang duta? Baik, mungkin aku juga akan sedikit cerita di sini ya, mungkin nggak terlalu panjang, tapi akan ceritakan sedikit. Jadi aku kenapa sih kok pengen banget menjadi seorang duta? Jadi sebelumnya tuh aku tuh melakukan belum melakukan tapi pernah menjadi korban bullying. Itu pada masa SMP di situ. Dulu tuh aku SMP tuh sempat masuk kelas unggulan. Emang aku bukannya sombong atau gimana ya? Emang waktu itu aku emang memiliki kepintaran yang sedikit lebih di situ. Nah, jadi aku alhamdulillah juga masuk kelas unggulan. Nah, tapi di lain sisi aku juga memiliki kurangan. Di situ kuranganku adalah memiliki fisik yang kurang, yaitu dulu aku tuh emang anaknya kecil, kurus, terus hitam juga di situ. Nah, aku juga insecure dan sehingga aku juga dibully sama teman-teman teman-teman SMP sekelas waktu itu. Aku kayak dirundung, contohnya kayak waktu main bola itu kayak bola itu kayak ditaruh di kepala kayak dilemparkan gitu ya kayak gitu. Terus kalau main bola cuma digawe bahan ol-olan doang, kayak gitulah pokoknya. Dan itu juga membuat aku sakit hati dan terpacu menjadi motivasi seperti itu. Nah, lalu aku coba untuk fokus pada diriku sendiri, yaitu fokus terhadap penampilanku terutama, karena aku kembali lagi ya, karena aku sudah memiliki penglihatan yang cukup lah saat itu, jadi aku fokus ke penampilan waktu itu. Jadi aku kayak mulai perawatan seperti memakai skincare, terus juga mulai kayak pakai sunscreen dan sebagainya seperti itu ya, itu mulai SMK. Nah, alhamdulillah itu juga memiliki perubahan yang signifikan semenjak 3 tahun. Jadi aku SMK kelas berapa ya? Kelas 12 itu udah kayak ngerasa lebih ganteng lah, soalnya ada beberapa yang muji waktu itu seperti itu ya. Soalnya aku selama SMP itu nggak pernah dipuji sedikit pun, soalnya mesti dipuji cuma karena pinter aja. Kalau fisik nggak pernah dipuji. Jadi aku pertama kali mendapat pujian itu waktu SMK kelas 12, waktu PKL, aku inget banget waktu itu. Di situ aku kayak terharu juga sih, kayak ya Allah bisa ternyata seperti ini kayak gitu. Nah terus aku kayak bingung bagaimana sih cara menunjukkan bahwasannya aku udah ganteng nih gitu lah secara langsung ya. Iya betul. Jadi aku tuh menunjukkannya waktu mikir gini, aku mau orang-orang lihat aku tapi bukan hanya penampilanku aja yang udah grow up, tapi aku juga menunjukkan bahwasanya aku juga lebih pinter, aku juga bisa punya wawasan lebih luas lagi gitu. Lalu aku search cari-cari, itu ternyata ada duta di situ. Nah, ternyata seorang duta itu juga selain sebagai seorang role model, mereka juga bisa sebagai spoken person atau pembicara di situ. Nah, jadilah aku tertarik di situ. Nah, jadi pada tahun 2022 saat aku masuk Poltekkes Kemenkes Malang, itu aku daftar menjadi seorang duta gizi Jawa Timur dan alhamdulillah juga lolos dan mendapatkan predikat duta gizi favorit. Nah, itu teman-teman dari SMP itu juga mulai kayak udah notice duluan gitu loh. Nah, tapi aku nggak puas, aku mau tunjuk lagi bahwa aku bisa loh di tingkat lebih lagi ya gitu. Akhirnya aku juga tes lagi tahun 2023 itu duta genre Kota Malang dan mendapatkan juara 3, dan yang terakhir itu duta kesehatan Jawa Timur tahun 2024 itu mendapatkan juara 2. Nah, di situ aku kayak menunjukkan ke teman-teman semua juga dan mengingatkan kembali yang teman-teman mungkin korban bullying itu,
jadikan orang yang menghina itu menjadikan motivasi untuk diri kita sendiri. Karena dengan menjadikan motivasi, nanti teman-teman juga akan bangkit dan bisa mengupgrade value diri teman-teman itu masing-masing seperti itu, Kak. Jadi alasan aku menjadi duta ya tadi karena dibully awalnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah cerita dari Kak Erlan yang sangat menginspirasi kita sebagai seorang mahasiswa untuk memotivasi kita sebagai seorang duta. Pertanyaan selanjutnya, Kak Erlan, kan selain aktif sebagai mahasiswa jurusan gizi nih, juga sebagai menjabat duta dari bidang kesehatan. Menurut Kak Erlan, apa sih peran seorang duta khususnya dalam konteks membangun negara kita? Oke, kalau berbicara peran duta untuk membangun negara nih ya, itu kayak terlalu muluk-muluk lah, terlalu idealis banget nih. Kembali lagi, karena aku di sini kan sebagai duta dan sebagai mahasiswa. Jadi kayak kalau aku memberikan impact sampai membangun negara itu kayak berlebihan banget. Nah, aku tentunya sebagai duta itu juga memberikan impact Kak di sini ya, tapi secara bertahap. Secara pertama nih, contohnya kayak lingkungan pertemanan dulu, terus lingkungan kota, terus baru lingkungan provinsi seperti itu. Jadi nggak langsung membangun negara gitu, enggak. Kalau itu tugas pemerintah, bukan duta kayak gitu ya. Nah, terus selain aku juga latar belakangnya mahasiswa gizi, aku juga sebagai seorang duta, aku juga memiliki program kerja untuk memberikan impact ke Provinsi Jawa Timur, yaitu adalah Mabar DKJT atau Masak Bareng Duta Kesehatan Jawa Timur. Nah, sebelum aku jelaskan apa sih Masak Bareng Duta Kesehatan Jawa Timur ini, nah kita harus melihat dulu nih, masalah apa yang kita hadapi di Provinsi Jawa Timur saat ini. Nah, salah satunya adalah stunting. Bagaimana stunting juga sempat dibahas oleh Kementerian Kesehatan bahwasanya pada tahun 2023 prevalensi stunting pada tahun itu adalah 21,6%. Sedangkan prevalensi stunting pada tahun 2024 yang diharapkan pemerintah itu harus mencapai 14%. Nah, dengan adanya Mabar DKJT atau Masak Bareng Duta Kesehatan Jawa Timur, yaitu suatu program kerja di mana adalah pengolahan bahan pangan mentah menjadi makanan yang matang yang tetap menjaga kualitas kandungan zat gizinya yang dapat dilakukan secara hybrid, yaitu online dan offline. Jika online itu adalah berbasis kayak konten, contohnya konten TikTok, Instagram dan sebagainya. Sedangkan kalau offline itu aku terjun langsung ke masyarakat, ke posyandu, melakukan penyuluhan seperti bagaimana sih cara mengolah bubur kacang hijau biar kulit arinya nggak terlalu pecah, biar tetap menjaga kandungan zat gizinya. Karena aku sendiri percaya bahwasanya better nutrition, better generation, di mana zat gizi lebih baik untuk generasi yang lebih baik. Karena aku yakin kita semua generasi hebat yang mampu mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Wah Sobat Gizi, kita menambah wawasan lagi nih dalam program yang telah dijelaskan oleh Kak Erlan. Selanjutnya nih Kak Erlan, dalam menjalankan peran sebagai duta dan mahasiswa, apa saja tantangan utama yang dihadapi generasi sekarang dalam menjaga kesehatan, terutama dengan semakin memburuknya pola hidup generasi muda? Oke, kalau berbicara tentang tantangan generasi muda dalam menghadapi kesehatan, itu juga banyak banget dan nggak melulu perihal kesehatan saja, tapi masih banyak lagi entah itu masalah pertemanan, keluarga dan sebagainya. Nah, aku mau tanya dulu sama Kak Vivi. Kak Vivi pernah dengar nggak bahwasanya ada remaja merupakan masa-masa yang paling sulit? Oh, bener banget nih Kak. Nah, itu aku juga setuju dengan pernyataan tersebut karena memang betul, remaja itu merupakan masa-masa yang sangat sulit. Dan bagaimana juga sudah dijelaskan oleh BKKBN bahwasanya remaja itu harus melewati 5 transisi kehidupan. Yang pertama, ada masa pendidikan. Yang kedua, ada masa karir. Yang ketiga adalah masa untuk membangun keluarga. Dan yang keempat adalah masa untuk berbaur dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan hidup yang sehat seperti itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah hidup sehat tadi. Nah, dengan hidup sehat, lalu bagaimana cara kita untuk tantangan yang paling sulit itu kan ya tadi ya. Jadi dalam tantangan yang paling sulit adalah yang pertama adalah niat di sini. Nah, karena gini, dalam menjaga hidup yang sehat itu yang pertama itu adalah dengan kehidupan yang bersih. Yang kedua, menjaga pola makan. Yang ketiga, pola olahraga. Yang ketiga, jadwal tidur. Dan yang terakhir adalah untuk meminum vitamin atau suplemen seperti itu. Nah terus yang paling penting untuk mendapatkan 5 tadi itu kembali lagi adalah niat. Contoh simpelnya seperti ini. Misal kita niat untuk, misal aku ya besok mau olahraga supaya badanku fit lagi nih gitu ya. Nah waktu aku besok pagi, waktu jam 5 pagi ternyata aku kayak aku ngantuk nih. Nah itu kembali lagi, itu karena niatku yang belum penuh di situ. Kayak aku cuma sekedar ngomong doang, nggak niat di situ. Nah jadi tantangan generasi muda saat ini itu juga di niat tadi, kayak mau apa enggaknya dia melakukan seperti itu Kak. Begitu ya Kak ya. Terus bagaimana sih Kak cara menyeimbangkan kesehatan kita dengan kesibukan kita dalam kuliah ini? Oke, kalau bagaimana sih cara menyeimbangkan dari segi kesibukan kita dan kesehatan kita seperti itu ya. Tentunya dari Kak Evi sendiri juga harus membuat jadwal prioritas di sini.
Contohnya seperti aku sendiri ini ya, kan aku sebagai seorang mahasiswa juga sebagai duta dan juga aktif di organisasi. Nah, aku itu juga apa ya, kayak membajis gitu loh. Contohnya aku pagi itu harus beraktivitas sampai malam gitu ya. Otomatis aku paginya tuh harus sarapan dulu, terus juga nyiapin bekal buat makan siang, terus nanti malamnya juga kalau bisa nyempetin minum vitamin, terus juga tidurku akan aku atur lagi. Contohnya misalnya aku pulang telat malam nih, jam 9 malam misal baru pulang ya. Terus sampai dari rumah beres-beres misal sampai jam 11. Nah, otomatis kan tidur kacau tuh. Nah, bagaimana caranya? Tidurku harus 8 jam situ. Entah harus bangunnya kesian atau seperti apa, itu nggak tahu kan ya. Misal emang biasanya libur, otomatis ya aku harus molor bangunnya. Soalnya aku ingin apa ya, menjaga pola tidurku sendiri seperti itu. Jadi buat teman-teman semua kalau emang punya kesibukannya sedemikian rupa, itu apa ya? Tetap memiliki jadwal prioritas lah. Bagaimanapun kesehatan itu penting bagi kehidupan kita, seperti itu. Nah, itu tadi adalah 5 transisi remaja yang perlu kita ketahui. Nah, kita harus menyeimbangkan antara kesehatan dan kesibukan kita dalam manajemen waktu yang baik. Nah, Kak Erlan, di sini apakah ada pesan nih Kak buat Sobat Gizi yang di rumah? Tentunya ada, dan aku berpesan pada Sobat Gizi di rumah bahwasannya jadikanlah kesehatan itu merupakan bagian dari hidup teman-teman semua. Dan jangan pernah menunggu sakit untuk memperhatikan kesehatan kita. Karena bagaimanapun juga mencegah itu selalu menjadi pilihan terbaik daripada untuk mengobati, seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Erlan yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman seputar duta, juga bagaimana peran mahasiswa gizi dalam kesehatan dan genre. Semoga penjelasan dan diskusi tadi dapat memberikan motivasi serta inspirasi bagi teman-teman semua untuk lebih semangat berkontribusi di bidang gizi, baik duta maupun mahasiswa gizi. Dengan demikian kita sampai di penghujung podcast sharing session kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga apa yang telah dibahas bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk setia mendengar episode-episode berikutnya yang pastinya akan lebih menarik dan tak kalah seru. Sampai jumpa di next episode dengan topik yang tak kalah seru. Dari aku, kalau ada salah kata, aku memohon maaf sebesar-besarnya. Podcast HMB Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, No more better knowledge.